Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang logika dan algoritma komputer, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baiklah, langsung dimulai saja terkait logika dan algoritma komputer. Untuk logika sendiri, pasti anak-anak cewek berpikir kalau logika ini identik dengan anak-anak cowok. Katanya kalau cewek ini lebih mengunggulkan perasaan ya. Katanya sih begitu, bahwa cewek itu lebih mengutamakan perasaan. Kalau cowok itu lebih mementingkan atau mengutamakan tentang logika. Jadi sebenarnya bahwa logika itu berasal dari bahasa Yunani. Kalian belum lahir sudah ada kata ini, yaitu logos. Yang intinya itu apa? Identik dengan masuk akal dan nalar. Secara pengertian itu, logika merupakan kemampuan manusia untuk berpikir tentang apa? Tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebenaran. Jadi intinya, logika itu masuk akal dan nalar juga masuk akal. Kemudian, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus belajar logika? Yang pertama, keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi secara logis adalah dasar dari berpikir kritis. Yang kedua, pemikiran yang tidak kritis bisa berbahaya karena dapat memperbudak kita untuk mudah dimanipulasi dan dipengaruhi. Dan yang terakhir, kepercayaan yang kita terima membentuk pandangan kita terhadap dunia kita sendiri. Lalu bagaimana dengan algoritma? Mungkin di sini belum ada yang pernah mendengar tentang algoritma. Algoritma itu berasal dari ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah penemu algoritma. Jadi, kalau ditanya tentang algoritma itu merupakan suatu urutan yang logis tentang penyelesaian masalah yang sangat sistematis. Hal ini juga disampaikan menurut Rinaldi Munir bahwa algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis tentang suatu penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Lalu, sebenarnya logika dan algoritma merupakan suatu ilmu apa? Ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah. Lalu diselesaikan secara bagaimana? Diselesaikan secara urutan langkah-langkah. Langkah-langkah itu harus terbatas, artinya memiliki hingga yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Setelah itu, kita masuk ke ciri-ciri algoritma. Untuk ciri-ciri algoritma di sini disebutkan ada 5 ciri. Yang pertama, keterbatasan. Jadi, algoritma yang baik harus ada hasil akhirnya. Yang kedua, kepastian. Artinya, langkah-langkah harus didefinisikan secara tepat. Yang ketiga, input atau masukan. Artinya, memiliki 0 atau lebih data masukan. Yang keempat, output atau keluaran. Artinya, memiliki 0 atau lebih hasil keluaran. Dan yang terakhir, aktivitas. Artinya, langkahnya dalam waktu yang sangat wajar. Nah, untuk selanjutnya, saya akan jelaskan tentang bagian-bagian penting penulisan algoritma. Jadi, setelah kalian tahu ciri-ciri algoritma itu apa, nanti kita akan masuk ke bagian-bagian penting penulisan algoritma. Yang pertama, header adalah bagian awal algoritma, biasanya berisi judul algoritma. Selanjutnya, deklarasi atau bagian-bagian yang mendefinisikan setiap variabel dan konstanta yang akan digunakan. Lalu yang terakhir adalah badan algoritma, yang merupakan bagian untuk setiap proses computing atau penyelesaian dan perulangan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi logika dan algoritma komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.